Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Garis Jeremia Rianus Ritonga, NIM 102041 dari Prodi Sistem Informasi dari TPB Pengantar Metode Statistik kelas C dengan dosen pengampu Pasya Alam. Di sini saya akan mereview tugas pekan 12 yaitu regresi linear berganda di buku e-book Walpole halaman 450, exercises 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.11, 12.12, 12.14, 12.15, dan 12.16. Langsung saja ke soalnya. Exercises yang pertama 12.1 yaitu a set of experimental runs was made to determine a way of predicting cooking time Y at various values of oven width x1 and flue temperature x2. The coded data were recorded as follows. Dan berikut merupakan datanya, ada Y, ada X1, dan ada X2. Estimate the multiple linear regression equation. Lalu ini. Kita langsung saja ke Excel-nya. Dan berikut adalah data yang kita miliki dari soal tersebut. Soalnya yaitu estimate the multiple linear regression equation Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2. Dan di sini kita akan mencari korelasi dan regresinya. Kita mencarinya menggunakan yaitu pertama ke data, lalu data analisis, lalu kita cari apa yang ingin kita butuhkan. Di sini observation ada 10 data. Dan untuk B0-nya atau intercept-nya yaitu 0,579988, kita akan hanya menggunakan 3 angka saja. Lalu X1 atau ini B1-nya yaitu 2,712238. Kita juga menggunakan 3 angka saja, 3 angka di belakang koma saja. Lalu ada B2-nya yaitu 2,049707. Lalu kita masukkan di sini hasilnya Y sama dengan, karena ini estimate the multiple linear regression equation, persamaan Y-nya itu B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2, maka kita masukkan saja. Yang kita dapat yaitu Y-nya 0,579 ditambah 2,712 X1 ditambah 2,049 X2. Lalu untuk soal selanjutnya, in applied spectroscopy, the infrared reflectance spectra properties of a viscous liquid used in the electronics industry as a lubricant were studied. The design experiment consisted of the effect of band frequency X1 and film thickness X2 on optical density Y using a Perkin-Elmer model 621 infrared spectrometer. Dan berikut berikan datanya. Estimate the multiple linear regression equation. Ini yang kita butuhkan. Kita langsung saja ke Excel-nya. Ini sudah saya siapkan data-datanya, yaitu ada Y, ada X1, dan ada X2. Estimate the multiple linear regression equation Y sama dengan B0 ditambah B1, X1 ditambah B2, X2. Lalu kita cari saja data-datanya menggunakan kita ke data dulu, lalu data analisis, lalu kita pilih apa yang ingin kita cari. Dan kita akan mencari korelasi dan regresinya. Di sini kita observation-nya ada 12 data. Lalu untuk B0-nya yaitu negatif 3,37267. Sama seperti soal sebelumnya, kita hanya menggunakan 3 angka di belakang koma. Ada B1-nya 0,03 dan ada B2-nya 0,947. Karena persamaan Y yaitu B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2, maka Y sama dengan negatif 3,373 ditambah 0,004 X1 ditambah 0,948 X2. Kita lanjut ke soal 12.3. Suppose in review exercise 11.53 on page 437 that we were also given the number of class period missed by the 12 students taking the chemistry course. The complete data are shown. Berikut merupakan datanya. Lalu yang ditanyakan yaitu fit a multiple linear regression equation of the form Y topi sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. B. Estimate the chemistry grade for a student who has an intelligence test score of 60 and miss 4 classes. Kita langsung saja ke Excel-nya.
Untuk soal 12.3 sama seperti sebelumnya saya sudah siapkan datanya di sini. Lalu ada soal yang pertama yaitu fit a multiple linear regression equation of the form yaitu P sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2. Dan di sini kita carinya sama, menggunakan kita ke data dulu, lalu data analisis, lalu kita cari apa yang ingin kita gunakan. Di sini observationnya ada 12 data. Lalu untuk B0 atau interceptnya yaitu 27,546, B1-nya 0,921, dan X2-nya 0,28, B2-nya 0,284. Dan di sini karena persamaannya B0 tambah B1 X1 ditambah B2 X2, maka kita masukkan saja angkanya, yaitu yang kita dapatkan Y sama dengan 27,5467 ditambah 0,92168 X1 ditambah 0,28425 X2. Lalu ke soal yang B, estimate the chemistry grade for a student who has an intelligence test score of 60 and miss for class. Lalu kita masukkan saja ini perintahnya, yaitu jika nilainya intelligence test score of 60, oh ini kalau nilainya di bawah 60 dan tidak mengikuti 4 kelas, maka Y-nya itu yang kita dapatkan nilainya 83,9845. Kita langsung ke soal selanjutnya. 12.4 yaitu an experiment was conducted to determine if the weight of an animal can be predicted after a given period of time on the basis of the initial height of the animal and the amount of feed that was eaten. The following data measured in kilograms were recorded. Berikut merupakan datanya, lalu soalnya yaitu fit a multiple regression equation of the form. Nah, ini persamaannya. B, predict the final weight of an animal having an initial weight of 35 kilograms that is given 250 kilograms of feed. Kita langsung saja ke soalnya. Ini datanya sama seperti yang di soal tadi, sudah saya siapkan. Lalu soalnya fit a multiple linear regression equation of the form yaitu P sama dengan B0 ditambah B1 X1 tambah B2 X2. Maka di sini sudah saya siapkan data-datanya sama seperti sebelumnya. Kita ke data dulu, lalu data analisis. Untuk mencari datanya, lalu kita pencet, kita cari apa yang ingin kita gunakan rumusnya. Lalu di sini observationsnya itu ada 10 data untuk summary outputnya, dan intercept atau B0-nya yaitu negatif 22,993, dan di sini B1-nya 1,3956729 dan B2-nya 0,2176134. Lalu karena persamaannya itu B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2, maka langsung kita masukkan saja. Kita dapat Y-nya yaitu negatif 22,9932 ditambah 1,3956673 X1 tambah 0,2176113 X2. Lalu di sini predict the final weight of an animal having initial weight of 35 kg that is given 250 kg of feed. Maka sesuai dengan studi kasus yang soal B ini, kita dapatkan Y-nya yaitu 80,258605. Kita lanjut ke soal berikutnya, 12.5. The electric power consumed each month by a chemical plant is thought to be related to the average ambient temperature X1, the number of days in the month X2, the average product purity X3, and the tons of product produced X4. The past year's historical data are available and are presented in the following table. Berikut merupakan datanya, lalu soalnya yaitu fix a multiple linear regression model using the above data set, predict power consumption for a month in which X1 sama dengan 75 derajat Fahrenheit, X2 sama dengan 24 hari, X3 90%, dan X4 98 ton. Oke, kita langsung saja ke Excel-nya. Ini datanya udah saya siapkan dari soal 12. Ini untuk soal 12.5 sudah saya siapkan datanya. Untuk soal pertama, fit a multiple linear regression and model using the above data set. Oke. Ini karena kita akan mencari korelasi dan relasinya, kita ke data lalu data analisis, maka didapatkan data seperti berikut summary output, yaitu observationsnya kita dapat 12 data, dan di sini intercept atau B0-nya kita dapatkan negatif 102,7132364, B1-nya 0,605370537,
B2-nya 8,9236444198, B3-nya 1,4374566733, dan B4-nya 0,0136099308. Lalu karena ini B, predict power consumption from month in which X1 is 75 degrees Fahrenheit, X2 24 days, X3 90%, and X4 98 tons. Maka kita dapatkan ini pertama dari soal yang A, persamaannya itu seperti ini. 100 yang kita dapatkan jika kita masukin dari B0 hingga B4-nya, maka negatif 102,713 ditambah 0,0605 X1 tambah 8,924 X2 tambah 1,437 X3 tambah 0,014 X4. Dan untuk di kasus yang soal B ini, kita dapatkan nilainya yaitu 287,54. Lalu kita lanjut ke soal selanjutnya yaitu 12.11. An experiment was conducted to study the size of squid eaten by sharks and tuna. The regressor variables are characteristic of the beaks of the squid. The data are given as the follows. Ini merupakan data-datanya teman-teman. In the study, the regressor variables are response considered are X1 is rostral length in inches, X2 is wing length in inches, X3 is rostral to nose length in inches, X4 nose to wing length in inches, X5 width in inches, Y is weight in pounds. Estimate the multiple linear regression equation. Dan berikut merupakan persamaannya. Langsung kita buka Excel-nya saja. Untuk 12.11 ini datanya sudah saya siapkan. Lalu sama seperti soal-soal sebelumnya, untuk summary output atau hasil yang ingin kita perlukan, yaitu kita ke data, lalu data analisis, lalu kita cari fungsi yang akan kita gunakan. Dan di sini saya mendapatkan observation-nya itu 22 data. Dan di sini saya mendapatkan koefisiennya B0 yaitu negatif 6,44434, X1 atau B1 1,771949, B2 negatif 3,65729, B3 2,411083, B4 5,396657, B5 14,62053. Lalu soalnya yaitu estimate the multiple linear regression equation. Maka didapatkan persamaannya seperti berikut, yaitu negatif 6, kita langsung masukkan saja dari ini, kita masukkan saja langsung ininya, nilai-nilai ininya. Maka persamaannya itu Y sama dengan negatif 6,4434 ditambah 1,77195 X1 dikurang 3,65729 X2 ditambah 2,41108 X3 ditambah 5,39666 X4 ditambah 14,6205 X5. Lalu kita langsung saja ke soal berikutnya, yaitu soal 12. Soal 12.12. The following data reflect information from 17 US naval hospitals at various sites around the world. The regressors are workload variables, that is, items that result to the need for personnel in hospital. A brief description of the variables as follows. Y is monthly labor hours, X1 is average daily patient load, X2 is monthly X-ray exposures, X3 monthly occupied bed days, X4 eligible population in the area by 1,000, X5 is average length of patient stay in days. Dan berikut merupakan data-datanya. Lalu ada perintah, the goal here is to produce an empirical equation that will estimate or predict personnel needs for naval hospitals. Estimate the multiple linear progression equation. Dan berikut adalah merupakan persamaannya. Selesai, kita buka Excel-nya. Untuk 12.12, datanya sudah saya siapkan. Lalu untuk mendapatkan hasilnya atau summary outputnya, kita menggunakan data, kita ke data lalu data analisis. Jadi saya mendapatkan observation-nya 17 data. Dan untuk koefisiennya, yang pertama B0-nya itu 1710,768, X1 atau B1-nya negatif 9,62487, X2-nya 0,056277, B3-nya 1,3771187, B4-nya
negatif 3,9814 dan B5-nya negatif 358,003. Karena persamaannya diminta seperti berikut, maka kita dapatkan persamaan Y-nya 1710,77 negatif atau minus 9,62487x1 ditambah 0,0562 ditambah 1,3771x3 dikurang 3,98814x4 dikurang 358,03x5. Seperti itu. Lalu kita ke soal selanjutnya yaitu 12.14. 11 students teachers took part in evaluation program designed to measure teacher effectiveness and determine what factors are important. The response measure was a quantitative evaluation of the teacher. The regressor variables were scores on 4 standardized tests given to each other. The data are as follows. Data-datanya ada ini, Y, X1, X2, X3, dan X4. Estimate the multiple linear regression equation. Dan ini merupakan persamaannya. Kita langsung ke Excel-nya saja. 12.14 sudah saya siapkan datanya di sini. Lalu untuk mencari summary output atau hasilnya, yaitu kita ke data, lalu ke data analisis, lalu kita gunakan fungsi yang ingin kita pakai. Lalu ada observation saja ada 11 data, dan di sini koefisiennya yaitu yang pertama B0 negatif 884,667, B1 negatif 0,838113, B2-nya 4,906661, B3-nya 1,331129, B4-nya 11,931129. Lalu langsung karena persamaannya udah seperti ini, maka langsung saja kita masukkan persamaan Y-nya sama dengan negatif 884,667 dikurang 0,838113x1 ditambah 4,900606661x2 tambah 1,3113x3 ditambah 11,9313x4. Langsung kita ke soal berikutnya yaitu 12.15. The personnel department of a certain industrial firm used 12 subjects in the study to determine the relationship between job performance rating atau Y and scores on 4 tests. Scores on 4 tests, the data as follows. Sudah, ini dia datanya. Di sini perintahnya itu estimate the regression coefficients in the model. Langsung kita saja ke Excel-nya. Di sini datanya sudah saya siapkan ya. Untuk soal 12.15, lalu seperti biasa, kita kalau mau cari summary total hasilnya, kita ke data, lalu data analisis, lalu kita pilih fungsi yang ingin kita gunakan. Di sini kita mendapatkan dua observation-nya itu 12 data, lalu koefisien yang kita dapatkan, yang pertama B0 3,320459, B1 0,421049, B2 min negatif 0,29578, B3 0,01638 dan B4 0,1244652. Karena persamaannya itu karena di sini perintahnya estimate the regression coefficient in the model Y sama dengan B0 tambah B1x1 tambah B2x2 ditambah B3x3 tambah B4x4. Maka langsung saja kita masukkan persamaan di sini Y sama dengan 3,32046 ditambah 0,42105x1 dikurang 0,29578x2 ditambah 0,01638x3 ditambah 0,12465x4. Langsung kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu 12.16. An engineer at a semiconductor company wants to model the relationship between the gain or HFE of a device Y and 3 parameters, emitter RS, X1, base RS, X2, and emitter to base RS, X3. The data are shown below. Nah, ini data-datanya. Kita di sini punya emitter RS, base RS, EBRS, HFE. Lalu di sini perintahnya itu fit a multiple linear regression to the data. Lalu B, predict HFE when X1 is 14, X2 is 220 and X3 is 5. Kita selesai ke Excel-nya untuk 12.16. Seperti biasa kita sudah siapkan tabelnya di sini. Lalu kalau ingin mencari datanya seperti biasa juga, seperti sebelum-sebelumnya, yaitu kita ke data dulu, lalu data analisis, lalu kita pilih fungsi yang akan kita gunakan. Di sini saya dapatkan untuk summary output-nya, observations ada 19 data, lalu untuk koefisiennya yang pertama B0 yaitu negatif 21,4696, dan B1-nya negatif 3,32434, B2-nya 0,246489, B3-nya 20,34481.
Fit a multiple linear regression to the data. Kita menggunakan persamaannya yang ini. Kita pakai Y sama dengan negatif 21,4696 dikurang 3,2434 X1 ditambah 0,24649 X2 ditambah 20,3448 X3. Lalu untuk soal yang B, predict HFE when X1 is 14, X2 is 220, and X3 is 5. Untuk studi kasus yang seperti ini, kita langsung masukkan saja angka-angkanya di persamaan yang ini, maka kita dapatkan Y-nya yaitu 87,94144, seperti itu. Mungkin itu saja review saya untuk tugas pekan 12 yaitu regresi linear berganda. Pengantar metode statistik TPBC dengan dosen pengampu Pasyalam, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Itu saja review pekan 12 saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.